إلى حضرة نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وثم إداره خصوصا أبي وإداره أمي وإداره أمسنا بالإخبار وإداره دلان كبير وبحاجة ونورا بجاجي عبد الله وإلى أرواح أهل القبور جمع مجد بالنور الهداية شهدنا لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrah dzikri ba'aman nahqanu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat aminah ya nahyawan ya namutu biha nama sallallahu ta'ala al-aminin birahmatillahi wa karamih. Jaza'allahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin awwalin wal akhirin wa barik sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa'asil sawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil azim. Hadiyatan khususan ila ruhi ahli kubur jamaah majlis talim hidayah. Wa ila ruhi abaina wa ummahatina wa jaddina wa jaladina rijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa bida'an lahum minan nar wa biqatan lahum minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ibadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi
وصحبه ومن تبعه ونصره وولى أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وقال النبي صلى الله عليه وسلم من طلب العلم كان كفارة لما مضى وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا كثير النوال ويا خالق جميع الأفعال ووافقنا لنيات الخير في جميع الأقوال والأحوال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang saya hormati para keseluruhan tokoh masyarakat, bapak-bapak, para remaja, wabil khusus jamaah majlis taklim yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa dengan kudrat iroda serta inayahnya pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan bermacam-macam kenikmatan, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat badan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan dua telapak kaki mengayunkan kedua tangan kita berkumpul menuju majlis taklim dalam rangka menggugurkan kewajiban yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita mendapat ridho dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan selalu kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya serta para pengikut akan ajarannya, mudah-mudahan termasuk kita sekalian di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala bidu'ain jaizin wa zawdi ghairihi. Lan orang kalawan ngadua kang wenang. Ai wala tabtulu lan orang batal as-salatu apa salat bidu'ain jaizin. Kalawan ngadua kang wenang walau li ghairihi lan sanajan ana ya dua iku tetep kediriane wong. Bila ta'likin wala kitabin kalawan orang ta'lek lan orang kitab li makhlukin kule makhluk bihima ing dalam karone doa bihima ing dalam karone doa kadang turu maka batal bihima kalawan karone doa lan kurban indah ta'aluk ing dalam waktu na'lekakan kailapan insyaallahu maridi fa'ala alayya iku raqabati. Lamun ngawalasakan sapa Allah ikrim isun maka wajib ingates isun apa ngamerdekakan abid. Allahumma gfirli insita atau lapan Allahumma gfirli insita. Allahumma ya Allah ikfir muga-muga ngahapura Tuhan diberi isun insita kalau kersa lamun kersa Tuhan. Wa kadang mengkono-mengkono pandang dulu indah kita bi makhlukin ing dalam waktu ngahitobe makhluk ghairi nabi kang saliyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau indah simaihi lan sanajan ana ya kita ikut dalam waktu ngarumune nabi lidik bihi alal aujah ing atas kalau aujah nahu nazar tulaka bi kaza iku selabat nazar tulaka bi kaza ar-rahimakallahu atau labal rahimakallahu walau lima izin dan senajan ana ya khitab ikutan oleh makhluk. Para jemaah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sebagaimana biasa, terutama ibadah kita.
sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita dari tempat masing-masing ke majlis dalam tujuan kita mencari ridho Allah, sehingga enggak kerasa dalam kita besok udah nyampe tanggal 25 Rajab. Besok hari Sabtu tanggal 25 Rajab, tinggal beberapa hari lagi menuju bulan Syawal. 1 bulan lagi kita puasa. Berarti kita harus bersiap-siap untuk diri untuk menyambut kedatangannya bulan suci Ramadan sebulan penuh lagi, yang mana kata Kangjeng Nabi, Ja'a an Abdurrahman bin Auf anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, di bulan Rajab diriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Auf dari Kangjeng Nabi langsung. Kangjeng Nabi ngomong begini, beliau kedatangan malaikat Jibril, yakni Jibril, datang malaikat Jibril kepada Nabi. Kata malaikat Jibril, faqala ya Muhammad la yusalli 'alaika ahadun, tidak ada seorang pun yang membaca salawat kepada engkau Muhammad di bulan Rajab ini kecuali ila sholat alaihi sabuna alfi malakin, kecuali kalau ada yang baca salawat di bulan Rajab, maka malaikat 70.000 malaikat memintakan istighfar, memintakan ampunan buat orang yang membaca salawat di bulan Rajab. Alhamdulillah. Terutama hari kita setiap malam Sabtu baca hati. Di dalam hati ada baca salawat. Alhamdulillah kita ke bawah baca salawat. Minimalnya ayat itu ratib ada salawat. Kalau kita duduk di majelis ilmu, minimal tidak baca pun kita ngedengar. Sama. Apalagi kalau kita mau baca bareng-bareng. Nah ini janji kata Kanjeng Nabi. Nabi tidak ngomong sembarangan. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wahyu langsung dari Allah, di bawah malaikat Jibril disampaikan kepada Kanjeng Nabi. Kata Kanjeng Nabi, tidak ada yang baca salawat satu orang pun di bulan Rajab ini kecuali kalau ada ila sholat alaihi sabuna alfi malakin, 70.000 malaikat memintakan istighfar, memintakan ampunan buat orang yang membaca salawat. Alhamdulillah, minimal kita dimintain ampunan sama malaikat. Kalau kita sengaja gak minta ampun ke Allah, sulit rasanya. Kalau kita minta ampunan khusyuk, minta ampun ke Allah, istighfar, minta ampun ke Allah, sulit. Apalagi di zaman sekarang banyak kesibukan. Jangankan kita mau istighfar, astagfirullahaladzim, kita bayangkan kesalahan kita, susah. Astagfirullahaladzim, susah. Nah tapi ketika kita baca salawat di bulan Rajab ini, apalagi dalam pengajian barang-barang begini, malaikat 70.000 malaikat memintakan ampunan buat orang yang membaca salawat. Alhamdulillah, kita dimintakan ampunan sama malaikat. Sebab lafaz salat ini nisbat malaikat adalah istighfar. Kalau salat menurut Allah rahmat, kalau salat bagi umat mukmin di Islam doa. Nah, maka setiap kita baca salawat di bulan Rajab ini, kata Kanjeng Nabi, kita dimintakan ampunan sama 70.000 malaikat. Luar biasa. Istighfarnya malaikat dikabul. Malaikat maksum dari mulai diciptakan sama Allah, sujud sampai sekarang pun masih sujud sampai hari kiamat. Ada yang malaikat sampai rukuk aja ada.
Ada yang malaikat ngedoa aja, istighfar aja, bukan buat malaikat, buat umat Nabi Muhammad, termasuk kita tuh dimintakan ampunan sama 70.000 malaikat. Sedangkan malaikat masuk doanya diijabah, wa man sholat alaihi malaikah karena min ahli jannah. Barang siapa yang dimintakan ampunan sama 70 malaikat, maka dia karena min ahli jannah, termasuk ahli surga. Kita meyakin atau belum yakin? Mukmin jelas yakin masuk ke surga, sekalipun kita banyak dosa, tetap ujung-ujungnya mah kita masuk surga. Ini janji kanjeng Nabi. Tapi kita jangan sampai mengalami siksaan yang lain-lainnya. Tapi kalau orang ninggalin kewajiban, wajar disiksa, sebab enggak menjalankan perintah Allah dan masuk ke surga. Udah janji Allah, janji kanjeng Nabi, setiap orang mukmin ada imannya, sekecil apapun imannya pasti masuk surga. Udah banyak doa gitu, ya antaranya dari malaikat. Masya Allah, banyak doa. Ruya anin Nabi alaihi salatu wasallam manahu qala, bahkan diriwayatkan langsung dari kanjeng Nabi, di bulan Rajab ini bukan bulan yang sembarangan. Harus banyak-banyak istighfar, harus banyak-banyak berdoa. Intinya kita mengagungkan, menghidupkan bulan Rajab untuk melatih diri kita menuju mau menyambut bulan puasa. Kata kanjeng Nabi, at-takbirul ula yutiku al mu'min. Di bulan Rajab, takbir pertama yudhiku hal mu'min ma'al imam, ketemu kita bareng sama imam, sholat usolli Allahu Akbar, langsung makmum Allahu Akbar. Kata kanjeng Nabi, at-takbiratul ula yudhiku hal mu'min ma'al imam, takbir pertama bareng sama imam khairun lahu min alfi hujatin wa umratin, lebih baik dibandingkan dengan haji 1000 kali dan umroh 1000 kali. Ini zaman sekarang zaman sulit, zaman dipersulit semua ibadah. Haji susah, umroh apalagi susah. Bisa umroh sekarang ada yang bisa umroh, tapi hanya 1 kali umrohnya. Cuman hanya di Bir Ali, langsung kita masuk ke masjid, tawaf 1 kali, enggak boleh umroh lagi. Kali bisa masuk masjid doang, hanya ke Ka'bah enggak boleh kan? Sedangkan biaya lebih sama dengan haji. Haji sekarang 45 juta. 45 juta itu dapat kursinya doang, belum antek-anteknya, banyak mahal. Sekarang kita pengen umroh aja mahal, apalagi haji. Dipersulit, dipersusah. Kalau kita pengen ganjaran haji, pengen ganjaran umroh, kata kanjeng Nabi, sering-seringlah takbiratul ihram bareng sama imam. Begitu imam takbir, usolli Allahu Akbar, berarti kita ambil ancang-ancang takbir usolli Allahu Akbar. Itu kata kanjeng Nabi, khairun min alfi hujatin, lebih baik dibandingkan dengan haji 1000 kali. Dibandingkan dengan umroh 1000 kali. Boro-boro 1000 kali umroh, jangan haji 1 kali aja susah. Tapi jangan putus asa kita, sekalipun dipersulit sama pemerintah, tanggung jawab pemerintah, kita masih punya ganjaran haji. Mana caranya? Takbiratul ihram bareng sama imam. Jangan disepelein itu. Jangan disepelein. Sholat apa aja, baik zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, coba dibiasakan ketika imam takbir langsung takbir Allahu Akbar. Itu luar biasa, Masya Allah. Jadi jangan putus asa, biarin yang kita persyaratan haji kita ikutin, kita penuhin. Adapun panggilan urusan Allah, dipersulit sama pemerintah terserah, tapi kita jangan putus asa. Kalau kita pengen punya ganjaran haji, bahkan 1000 kali haji, 1000 kali umroh, itu takbiratul ihram bareng sama imam. Luar biasa. Bahkan bukan hanya ganjaran
bukan lebih bagus daripada haji 1000 kali dan umroh 1000 kali, bahkan walahu minal ajri, orang tersebut akan mendapatkan ganjaran pahala aman tasoddaqo biwajni jabal Uhud, seperti punya ganjaran seperti orang sodakoh emas segede gunung Uhud. Masya Allah ya, boro-boro emas segede gunung Uhud, sekarang juga kita Masya Allah sayang. Kalau nggak ada pun sayang, banyak kebutuhan. Nah, tapi kalau kita takbiratul ihram bareng sama imam, itu akan lebih baik dibandingkan haji 1000 kali, umroh 1000 kali, dan pahalanya sama orang memberikan sedekah emas gede gunung Uhud. Masya Allah, luar biasa. Bahkan kata kanjeng Nabi, wa yuktabu lahu bi kulli rak'atin ibadah sanatin, akan ditulis sama Allah satu rakaat sama dengan ibadah 1 tahunan. Tuh, berarti kalau kita sholat 4 rakaat berarti sama dengan sholat 4 tahunan. 1 rakaat itu ditulis sama Allah dengan ibadah 1 tahun. Yang takbir ihratul ihram jemaah. Maka jangan sepele ngomong sholat tarawih kadang-kadang kecapean, imam baca surat baru bangun sholli Allahu Akbar, kalau di Allahu Akbar imam udah ruku, bagaimana kekejaannya tuh? Ya, termata tapi itu mana-mana, bapak-bapak mah enggak percaya, kesit lah. Yang pun loyok juga percaya. Itu ngejar takbir bareng sama imam luar biasa, Masya Allah. Jadi 1 rakaat wa yuktabu lahu bi kulli rak'atin ibadah tasanatin, akan ditulis sama dengan ibadah 1 tahunan. Berarti 4 rakaat sama dengan ibadah 4 tahunan. Masya Allah. Bahkan bukan hanya itu, katakan di Nabi, wa kataballahu lahu bara'atain, akan ditulis, wa kataballahu, Allah akan menulis orang tersebut bara'atain, dibebaskan 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minanar wa bara'atun minan nifaq, bebas daripada api neraka dan bebas dari sifat munafik. Sifat munafik berarti orang bebas, akan dibebaskan daripada api neraka dan dibebaskan daripada sifat munafik. Munafik itu kenapa? Orang yang banyak bohongnya munafik, yang meleset janjinya munafik. Orang yang kisah itu udah sanggup sholat, orang-orang udah pada rapi, orang-orang pada usolih, dia di belakang masih usap. Orang pada dapat sarokat, dia baru masuk. Itu kenapa? Munafik itu orang. Ada sifat munafik. Makanya santri yang berat begitu munafik, ketempelan sifat munafik. Orang udah azan masih ngerokok. Baru azan ini udah komat baru ke sumur, baru komat ini pada mulai sholat baru wudu, ya ketinggalan dulu. Orang udah dapat sarokat baru masuk ke majelis. Itu ketimpangan sifat munafik. Enggak di masjid mah di sini doang. Itu orang yang lembek, yang odoh, yang berat, itu si santri munafik. Kalau kita pengen dihilangkan sifat munafik, sedul lambat ledoi, lebay bahasa sekarang mah, itu berarti katakanlah sifat munafik. Makanya kalau di pesantren zaman dulu, zaman sekarang ada susah santri juga. Itu puasa 40 hari. Puasa 40 hari tapi wajib berjamaah. Kenapa? Untuk menghilangkan sifat munafik. Santri kan ada yang ngajinya sanggup, malas santri. Sholat nggak pernah berjamaah. Kenapa itu? Ada sifat munafik. Makanya lawan berjamaah itu. Berjamaah itu untuk membebaskan diri kita daripada api neraka dan dibebaskan daripada sifat munafik. Berarti kita kalau sifat kayak begitu jangan salahin orang.
berarti kita ketempelan sifat munafik. Itu kayak sahabat Kanjeng Nabi mau perang membela agama Allah, siap Nabi perang, siap di depan. Berarti kalau berangkat duluan, si ada keperluan. Ya sahabat lain udah perang dia masih di rumah. Ya kedengeran menang baru lari. Saya sebut. Nah itu sifat munafik. Makanya cara untuk menghilangkan sifat munafik di antaranya seringkanlah kita sholat berjamaah, terutama ketika takbiratul ihram. Bahkan kalau orang sholat berjamaah takbirnya bareng sama imam di rakaat pertama, wala yakhruju minad dunya hatta yara makanahu fil jannah, tidak akan bakalan mati kecuali dia diperlihatkan dulu tempatnya di surga. Tempatnya bagus. Ada kan orang yang lagi sakaratnya, lagi sakarat suka melihat banyak kelihatannya. Kadang-kadang senyum, itu lagi melihat tempatnya bagus. Jadi diperlihatkan sama Allah, diperlihatkan tempatnya bagus, nyaman, senyum, meninggal, bagus. Tapi kalau diperlihatkan tempatnya jeleknya, seremnya bau, menjijikan, dia itu meringis, kayak orang ketakutan, meninggal, itu dirinya silakan. Kalau silakan, ada ciri-cirinya, makanya. Tapi tetap kita sumputin aja. Ketika si mayit dalam keadaan meninggalnya mukanya serem, menakutkan, kita sumputin. Berarti diperlihatkan tempatnya yang jelek. Ya, jadi bagus-bagusin aja mayit mah. Ya, ketika itu dia meninggal, baik dalam keadaan bagus ataupun jelek, mukanya dan senyum ataupun dalam keadaan dia menakutkan, tetap kita bagusin aja mayit. Bagaimana mayit? Baik doang. Ya, bagusin aja mayit mah. Ya, jangan dibuka aibnya, jangan, nggak boleh. Ya, jadi itu tempatnya diperlihatkan dulu sebelum meninggal dunia, diperlihatkan tempatnya bagus. Ya, bahkan noya dulu al-jannata bila disari, nanti akhirnya masuk surga tanpa dihisab. Ini luar biasa hikmat bulan Rajab, masya Allah. Ya, ini ya, ini udah pada baca ini, dia masih memusahkan aja. Ini ya, ini juga, masya Allah. Ya, jadi tinggal beberapa hari lagi kita meninggalkan atau ditinggalkan bulan Rajab. Ada lagi tahun depan, mending kalau kita ada umur. Ya, mending kalau kita masih umur kita masih panjang. Kalau umur kita udah nggak ada, ya nggak bisa ibadah lagi di bulan Rajab. Yang luar biasa bulan Rajab itu. Jadi intinya bulan Rajab itu adalah intinya mah sholat juga. Sebab di tanggal 27 Rajab Kanjeng Nabi terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu di Isra Mi'rajkan. Isra dari kota Makkah ke Madinah, langsung naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke atas Sidratul Muntaha, ketemu bermukalamah dengan Allah. Itu perjalanan bukan semalaman, sepertiga malam. Ditempuh jalan dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke sono ke langit. Kalau kita nggak didasari dengan iman, nggak percaya, itu kan urusan Allah semua juga. Allah berkuasa, mau bagaimanapun kehendak Allah berkuasa. Allah tinggal keimanan kita. Masa perilaku. Nah ini jadi keimanan kita di waktu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Berarti kalau bulan ini mah, kalau Senin tanggal 27. Ya, jadi di perjalanan Kanjeng Nabi itu, di antaranya Kanjeng Nabi ketemu Isra Mi'raj. Di perjalanan Kanjeng Nabi ketemu kaum yang sedang
menanam tanaman. Ya, menanam tanaman, hari itu nanam, hari itu panen. Nih, hari itu nanam, hari itu panen. Wa ada kamakana, hari itu tanam, hari itu panen, dipanen, numbuh lagi. Jadi Kanjeng Nabi heran. Faqala ya Jibril, ma hadza? Siapakah ini orang dan dari manakah ini orang? Dari umat siapakah ini orang? Sehari ini nanam, hari ini panen. Faqala kata Jibril, ya Muhammad, haula al-mujahiduna fi sabilillah. Ini orang sifat umatmu wahai Nabi yang waktu di alam dunianya berperang, al-mujahiduna fisabilillah, menegakkan, membela agama Allah, menegakkan, membela agama Allah, mengembangkan agama Allah. Ini mujahidin, nanti di akhiratnya kayak begitu, berlipat-lipat pahalanya. Apa kita termasuk mujahidin? Mujahidin kita. Kenapa harus kita termasuk mujahidin? Sebab kita ini menghidupkan agama dan meramaikan agama. Kalau nggak ada yang ngaji, Islam akan hancur. Di mana kelihatan makmurnya Islam kalau nggak ada pengajian? Di mana kelihatan makmurnya Islam kalau nggak ada masjid? Nah, berarti kalau orang yang di masjid, orang yang di pengajian, ini termasuk mujahidin. Di antaranya santri-santri itu menggali agama Allah untuk disebarkan lagi nanti ke depannya, ke anak cucu kita. Kalau nggak ada santri, bagaimana anak cucu kita ke depannya? Nggak ada yang memperjuangin. Makanya santri termasuk kita duduk di majelis ini termasuk mujahidin, membela dan meramaikan, mengembangkan, memajukan agama Islam. Kalau nggak ada kita, siapa? Yang belajar azan santri, yang belajar marhabat maulid santri. Ya kalau bukan santri nggak mau tuh belajar azan di kali di pinggir kali kecolokan Allah santri makan orang gila. Belajar ngaji jangan orang gila di masjid di pinggir jalan. Tapi anak santri kecolokan di kobong, nggak ada yang mau milih, nggak ada yang anggap gila, sebab dia lagi memperjuangkan agama Allah. Termasuk kita, termasuk mujahidin, termasuk mujahidin. Ayo sekarang belajar, ayo sekarang sholawatan sebelum ditutup sampai bersama pemerintah. Terserah urusan pemerintah itu mah. Ya, masya Allah. Dipikir-pikir mah pusing, tapi itu mah nggak ada apa-apanya dipusing-pusingin juga. Ya, ngegerbatnya hati mah memang menerima. Baru ini azan mau dibatasin, ayo. Jangankan azan, kemarin aja haji dibatasin sampai sekarang ya. Azan belum apa-apanya azan mah. Itu umroh, itu haji udah susah. Insyaallah. Nah ini zaman akhir, udah bukan zaman akhir udah kayak begini. Tergantung kita menyikapinya bagaimana. Jangan terlalu terpengaruh. Ayo kita mau jujur aja kemampuan kita di kampung. Ibadah aja udah. Selama belum diparanin, selama belum ditangkap, oh ijazah kita azan. Itu aja lah. Ya. Nah kita mah ya mau berontak juga nggak bisa. Ada perwakilan kita di atas. Ya, jadi Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj ketemu kaum yang kayak begitu, kata Jibril, wahai itu contoh umatmu yang ketika hidupnya dia berjuang membela agama Allah, merampaikan menghidupkan agama Allah, balasannya berlipat-lipat ganda, luar biasa. Satu lagi, Kanjeng Nabi langsung terus berjalan, ketemu lagi. Ya, ketemu kaum yang lagi kaum itu membentul-bentulkan kepalanya ke batu, diger. Ada yang membentul-bentulkan, ada yang memukul kepalanya. Engkau dipukul
pada benyok, pada berdarah, pada hancur. Setelah dipukul kembali lagi ke asalnya, itu kepala utuh lagi. Dibenturkan lagi, dipukul lagi, benyok, berdarah, hancur. Kembali lagi semula. Terus aja tuh. Kanjeng Nabi heran, ya Jibril. Nanya malaikat Jibril. Nanya Kanjeng Nabi kepada malaikat Jibril, "Man haula'i ya Jibril?" Siapa orang itu dan dari mana dan dari umat siapa? Ya Jibril. Orang membetul-betulkan kepalanya sampai hancur. Kembali lagi semula, betulin lagi, kembali lagi semula, dibetulin lagi, terus-terusan kayak begitu. Kata malaikat Jibril, haula'il ladina tasaqqalu ru'usahum 'anis shalah. Orang itu sifatan gambaran umat wahai Rasul yang waktu di dunianya berat kepalanya untuk dipakai sujud kepada Allah. Yang kagak mau sujud, yang kagak mau sholat, kepalanya nggak mau disujudin kepada Allah ketika sholat, itu akhirnya di akhiratnya bakal dibentur-benturin kepalanya. Kenapa? Sebab orang itu berarti orang sombong. Makanya kita sholat itu harus berbakti. Cirinya Allah mau membuktikan mana orang yang bakti ke Allah, mana orang yang nurut kepada Allah. Kepala pun yang sebegitu terhormatnya, ketika kita sujud harus disujudi. Ketika kita harus sholat harus sujud, harus rukuk, menandakan bahwa kita rendah hina, yang mulia mah hanya Allah. Kalau orang yang enggak sholat berarti itu menyombongkan diri sendiri, menyombongkan diri kepada Allah. Padahal kita tidak ada apa-apanya. Kita mah dari dibentuk, dari mulai diciptakan sama Allah pun enggak ada apa-apanya. Dari sababiah ke sini mah di air sperma. Kalaupun kita ditaruhin, dikumpulin, dijual juga enggak laku itu. Enggak laku, hina. Ya Allah, akhirnya Allah ciptakan manusia, jadilah kita sekarang ini. Kita mau sombong di mana? Mau sombong di mana? Di bawah mana kita mulianya? Ya, jadi katakan malaikat Jibril, orang itu wahai ya Rasul, itu gambaran umatmu yang waktu hidupnya di alam dunianya nggak pernah sholat, nggak pernah palanya dipakai sujud, nggak pernah dipakai ruku, menandakan itu sombong. Nanti di akhirat palanya akan dibentur-benturkan dan akan dipukul, disiksa di api neraka. Itu kisah sekilas masalah perjalanan Isra Mi'raj. Kalau kita dipanjang itu adanya di kitab Dardir. Kita masuk pintas saja. Jadi itu mengingatkan kepada kita adanya bulan Isra, bulan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat besar, yaitu yang diwajibkannya sholat kepada kita yang asalnya 50 waktu sampai 5 waktu, tapi tetap sekalipun kita 5 waktu pahalanya sama dengan 50 waktu. Ini luar biasa. Sebab man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, 1 akan dibalas 10. Berarti kalau 1 kali sholat 10 kali dibalasnya. Berarti kalau sehari semalam 5 kali sholat berarti 50 waktu begitu. Ini kelebihan umat Kanjeng Nabi dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Nah, kita lanjutkan lagi pengajian kita bab fikih sehubungan dengan sholat. Maka kita sholat harus diatur menurut syariat fikih, sebab kita masih bersyariat, yaitu melalui fikih. Fikihnya kita rapihkan dulu, setelahnya kita rapih fikih, baru mau hakikat menjadi masalah urusan masing-masing itu. Tasawuf hakikat menjadi masalah. Cuman yang namanya kita bersyariat akan timbul hakikat. Hakikat ibadah tuh kayak begitu, tapi syariat dulu. Ya, syariat dulu, jangan ngaku-ngaku. Sholat juga kagak, apa kagak, ngaku-ngaku. Ayo udah pernah ke Mekah. Ya, di Mekah gini. Haji juga enggak, sholat enggak.
Katanya ketemu orang doang tuh, ketemu orang katanya gua ketemu di sono, disebut dipanggil haji. Ada yang begitu. Itu mah kesamarannya doang kali mah. Jangan kamu jadi orang biasa-biasa aja. Ih, gua nemu lu di sono. Udah bangga. Disebutnya haji sekarang. Kalau udah umroh sih masih mending. Haji juga umroh, haji kecil. Tapi sama haji. Ini mah sholat enggak, umroh enggak, haji enggak, ketemu doang katanya sama temannya di sono udah dipanggil haji. Gimana ya? Nah, kita bersyariat dulu. Kalau udah syariat, kita jalanin sepenuhnya syariat, timbul hakikatnya tuh kayak begitu. Itu ya. Jadi diantaranya kemarin, jangan sampai kita ketika sholat banyak pembatalan sholat yang kita lakukan. Kalau sholat udah batal, berarti nggak sah. Ya, menurut syariat. Nah, kemarin wala biduain jaizin. Ketika kita lagi sholat asal pokok kalau kita nggak sengaja batu, sengaja aja batuknya atau ngadehem yang bukan keterlanjuran. Ya, batuk bukan keterlanjuran, sengaja itu nggak boleh, batal. Ya, batal. Kita udah kelewat. Kalau kita lagi sholat ngadehem karena itu ada riya. Karena apa? Apalagi bukan alasan Fatihah, bukan. Atau Fatihah mah bisa karena nggak ada suaranya doang, didehemin. Kayak pengen keras Fatihah, batal itu. Kecuali kita baca Fatihah, sebab Fatihah mah rukun, kita nggak bisa baca Fatihah sebab ada riak yang nyangkut, sama sekali nggak bisa lanjutin Fatihah, reakin nggak apa-apa. Tapi kalau kita sengaja ngadehem, baik itu apalagi sunnah mah, lagi ruku, lagi sujud, lagi baca surat ngadehem, udah bukan ahli fikih, batal sholatnya. Ya, enggak bapak-bapak mah anak kecil biasa. Ada yang satu ngadehem semua, batu semua dibarengin. Tapi mudah-mudahan kita insya Allah enggak. Tapi ketika imam ngadehem, kita jangan sujud dulu kemarin. Apa langsung kita niat mufaroh? Enggak. Ketika dia baca Fatihah biasanya imam tahu hukumnya. Imam biasanya tahu hukumnya. Ketika ngadehem, kita sebagai berjamaah nih umat makmum, nah udahlah gua mah mau mubarakah sebab imam itu batal. Jangan suudzon dulu. Jangan suudzon. Jangankan kita enggak sholat di dalam sholat pun kita enggak boleh suudzon. Apalagi kita di luar sholat suudzon ke orang. Enggak boleh. Si anu gini mana mah ternyata enggak. Cuma kata-katanya doang itu suudzon. Di dalam sholat pun kita nggak boleh sujud ke imam. Imam ngadehem ketika dia baca surah berdiri, langsung kita mubarakah, lah sebab dia batal. Jangan. Kecuali ada korena. Mana? Atau imam lagi baca surah. Lakum dinukum waliyadin. Udah batal nih imam batal. Batal itu pasti sebab lakum dinukum mah surat mah sudah dibacanya. Kalau mogok udah aja yang diterusin. Nah itu ya, disinilah kita susah gampang susah. Nah ketika kita imam baca surat, kalau ada yang magol jangan kali-kali didemin. Cuman surat untuk merasa pembatalan sholat, udah terusin aja dulu. Wah, bagaimana caranya? Nah, makanya kalau ada imam nggak baca surat atau surat sepotong, jangan sujud. Barangkali dia ada rea, barangkali dia lupa, udah terusin aja sholatnya. Ini mah imam nggak baca takbir aja ketika lebaran, reaksi mana? Siapa kata imam salah? Ya takbir lebaran itu rakaat pertama kan 7 kali tuh takbirnya, rakaat kedua kan 5 kali. Pas rakaat kedua udah takbir langsung Bismillahirrahmanirrahim, nggak takbir, reaksi pada orang kapun. Oh ya,
Imam salah katanya nggak takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, cara-cara begitu doang. Padahal itu cuma sunnah. Nah kalau ini kira-kira sunnah, udah jangan suka diramein, jangan suka disalah-salahin. Fikih mah begitu. Ya, kalau kira-kira yang batalin baru boleh tegur boleh. Tapi kalau yang kira-kira yang batalin mah enggak. Nah, kecuali imam ngadehem ada korenah lagi ruku lagi sujud, dia ngadehem, itu mah kita wajib mubarakah. Sebab kenapa? Sebab itu mah bukan bacaan dia wajib. Kenapa dia ngadehem? Itu batal. Bahkan kita lagi sholat sunnah doa. Lebih-lebih di rakaat terakhir, sujud terakhir kita sudah banyak sering ngadoa. Di sujud terakhir, rakaat terakhir itu sujud, itu sunnah kita ngadoa. Apakah yang penting jangan bahasa kita, jangan bahasa kita bahasa Arab. Boleh. Kalau mau bahasa kita pun jangan dikeluarin. Diniatin aja, ya Allah berikanlah kemudahan urusan segala urusan saya. Boleh. Dalam hati, jangan dikendali keluar dari mulut kecuali bahasa Arab. Allahumma jawilni imro'atan jamilatan duanyatan, kata anak muda gua laku nih. Bagaimana cara ngaduanya supaya ketelaku? Di sujud terakhir ngadoa, minta Allah pertemukanlah jodoh dengan perempuan yang kaya ya. Di situ aku anak muda. Allahumma jawilni imro'atan jamilatan duanyatan. Habis enggak apa kan di situ? Kan nggak bisa bahasa Arab, bahasa kita jangan dikeluarin aja di dalam hati. Nah ini boleh ngadoa. Nah ketika kita ngadoa kan kalau suara tuh, suara kalau bahasa Arab mah nggak apa-apa. Itu apa batal enggak sholat? Lagi sholat ngadoa terutama di sujud terakhir. Wala bidu'ain jaizin, ay wala tabtulu sholatu bidu'ain jaizin. Tidak batal sholatnya ketika kita dalam sholat ngadoa. Ngadoa yang dibolehkan apa? Bahasa Arab. Jangan pakai bahasa kita di dalam kita ngadoa. Awas. Ngadoain orang lain, walau digori sekalipun ngadoain orang lain, ketika kita sholat boleh mau pakai bahasa Arab. Atau bahasa kita jangan keluarin di mulut, dalam hati. Ya Allah, berikanlah kekuatan si ahli ya Allah dan keadaan musibah. Boleh ngadoa. Tuh ya, boleh dalam keadaan sholat kita ngadoa. Doa baik dari doa ada dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud. Cuman yang paling afdal mah di sujud yang terakhir. Itu ibadah yang paling mendekatkan diri pada Allah ketika kita sujud. Wala bila talikin wala hitobin. Kemarin kita di asal usul atasnya ketika kita sholat boleh melafazkan ibadah pakai bahasa Arab, ngadoa ke apa terserah boleh. Yang penting bila taklikin wala hitobin, jangan ditaklek dan jangan hitob. Bagaimana sih cara taklek? Cara takleknya begini. Nah, di sini seperti taklek nih. Insafallahu marihi fa'alayya ikun. Bahasa Arab benar betul. Tapi ada in, lamun, kalau. Satu talent. Yang kedua hitob. Dihitobin. Kata kita Allahumma gfir laka. Hitob itu kepada orang. Atau yang begini, orang bersin nih, ketika kita sholat bersin, itu kita jawab. Kan kalau di luar sholat orang yang bersin, kalau orang yang bersin baca alhamdulillahirabbil alamin, kita yang dengar baca yarhamukallah. Tapi kalau kita lagi sholat, orang bersin baca alhamdulillah umpama dia, kita jawab yarhamukallah. Batal, sebab ada Allahnya tak ada kah itu. Bunyinya bagaimana? Yarhamuhullah, yarhamuhullah. Pakai domir, jangan pakai hitob. Jadi jangan ada hitob, jangan ada taklek. Ya.
kecuali kita hidup kepada Kangjeng Nabi. Padahal kita nggak dengar Kangjeng Nabi doang. Nama Kangjeng Nabi di samping kita ada orang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lagi sholat. Sallallahu alaika ya Rasul. Boleh. Sallallahu alaika ya Rasul. Alaika tu alaika. Itu kaidah hidup. Ya kalau hidup. Kalau kita lagi ngadoa, hidup orang lain atau sholatnya. Kayak gini intinya lah. Ketika kita lagi sholat, ngadoa boleh, cuma jangan pakai ada hidup, jangan ada taklek. Begini kita doa taklek kan ya. Kalau Allah menyembuhkan penyakitku, kalau Allah menyembuhkan penyakit saya mau infak duit 1 juta. Mau infak duit 1 juta. Kalau yang pakai. Ya, kalau jangan pakai kalau jangan. Ya, padahal kita kalau lagi sholat nih, nazar tuh ya Alvin, saya nazar mau sedekah 100.000 boleh lagi dalam sholat, tapi bahasa Arab. Nazar tuh di Alvin saya bukan kayak 1 juta kayaknya itu boleh, tapi kalau tak lagi tidak boleh karena itu masalah sulit. Jadi intinya ketika kita doa, ketika kita lagi sholat doa boleh, cuma pakai bahasa Arab ya, jangan pakai bahasa kita. Kalau bahasa kita keluar dari mulut bahasa kita itu batal sholatnya. Yang keduanya jangan ada hidup, jangan ada takrif. Taklek mah nazartu laka bikaza gitu. Atau kita yarhamukallah ka hidup dah. Nah yang bersih kan kita yarhamukallah maka kecuali kita yarhamukullah. Walau lima idin kita makamait, ada orang yang di masjid memberitahu bahwa si anu mait mati meninggal, si anunya kita lagi sholat, kata kita yarhamukallah ya mait, yarhamukallah ya bulan, mudah-mudahan Allah pulang kepadamu ya Allah. Nah, ada kalahnya yarhamukallah. Maksud kita kasih mait karena ada yang memberitain, kata kita yarhamukallah. Itu ada. Kecuali kita baca Allah maghfir lahu boleh. Kita lagi sholat nih, lagi sujud, lagi rukuk, dan dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang dekat kita kata kita yarhamukallah atau Allahumma fir lahu boleh. Allahumma fir lahu, maksud kita fir lahu itu disebut dulu tuh. Makanya ketika kita ngadoa jangan langsung dua juga disebut Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Baru Allah baca Allah terangin domir di mana domirnya. Kalau mendoakan begini, Allahumma in'al wasil sawab qoronahu min Qur'an lazim hadiyatan khususan anu bin baru Allahumma fir lahu atau Allahumma fir lahu bukan ya. Jangan ya Allahumma fir lahu dulu. Kalau disebut orangnya kemana domirnya? Domirnya kemana? Terus itu harus punya cara tuh. Yang ngadoa harus ada ininya ya. Belum disebut orangnya, belum dikhususkan ke siapa maitnya, doanya Allah maghfir lahu dulu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Belakangan baru Allah baca wasil sampurna disebut orang. Itu domir ke depan susah dong. Rujukan domir ke depan, ke belakang gitu. Domir mah ke depan. Disebut dulu orangnya. Allah maghfir wasil sawab maqarna Qur'an lazim anu bin anu baru sini belakangnya Allah maghfir lahum tuh dia tuh itu. Nah itu jadi ketika kita sholat boleh saja kita ngadoa, cuma jangan pakai hitung, jangan pakai taklek, jangan pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, harus bahasa Arab. Boleh bahasa kita, cuma jangan dikeluarin dari mulut, di hati aja. Emang sunnah ketika kita sujud berdoa, sebab itu ibadah yang paling mendekatkan diri kepada Allah dijabah di waktu sujud. Ya, terutama malam hari kalau kita punya
masalah rumit, mendekatkan diri ke Allah. Ya, dekatkan diri kita ke Allah. Bagaimana caranya? Allah itu nggak ada. Cuma kadang-kadang kita nggak sabar. Semua urusan kembalikan kepada Allah. Musibah apapun kembalikan kepada Allah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, kadang-kadang menerima. Kita carilah kesenangan. Senang itu bukan berarti tidak punya segala-galanya, bukan. Ya, Allah yang memberikan. Kadang-kadang kita nggak punya apa-apa tapi hati yang senang. Kenapa? Nggak punya sambutan tahunan, nggak punya urusan, nggak punya. Tapi orang banyak segala-galanya, tapi banyak sambutan sambut pautnya pusing kan ya? Ya, bukan berarti kita senang itu banyak segala-galanya, tapi kesenangan itu dari Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, itu Allah ngasih kelonggaran, kasih kesenangan kita, kasih jalan. Ada aja jalannya. Ya, itu aja pengajian kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf. Yang pertama waktunya lewat, yang kedua kemana-mana itu surahannya. Bila mana kesalahan dari segi pembacaan segi kita kurang jelas, atau ada kata-kata kurang jelas, ataupun ada yang menyinggung perasaan bapak-bapak, saya tidak ada sedikit pun untuk singgung menyinggung. Sekali lagi saya mohon doa kami semua atas surat-suratnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.